Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Sehat semua ya? Oke, sebelum kita ke pembahasan, jangan lupa teman-teman untuk klik notifikasi subscribe dan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan info terupdate di channel saya. Ini ada IG saya, bisa teman-teman follow ya untuk mengetahui updatean terbaru mengenai CPNS. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya guys. Oke ya, seperti di pembahasan mengenai TWK di channel saya, teman-teman juga dapat mengikuti ya. Di situ ada beberapa latihan soal TWK maupun soal TKP yang bisa bermanfaat untuk teman-teman sebagai referensi dan menambah hasanah latihan soal untuk persiapan tes CPNS 2021 ini. Sudah mendekati ya pengumuman seleksi CPNS, teman-teman jangan sampai panik ya, jangan sampai seperti di Instagram panik enggak iyalah masa enggak gitu kan. Jangan sampai seperti itu, teman-teman harus mempersiapkan sehingga pada saat tes nanti teman-teman tidak merasa panik dan sudah siap dalam semua aspeknya, mental, fisik, dan semuanya. Oke, pada latihan soal tes kali ini saya akan membahas mengenai soal FR tahun 2019 yang keluar ya. Jadi soalnya itu berupa penerapan ya, paling banyak itu biasanya pengamalan sila atau pengamalan Pancasila. Jadi polanya seperti ada suatu kasus, kemudian kita disuruh untuk menganalisis kasus tersebut itu sesuai dengan pengamalan sila atau sesuai dengan pelanggaran sila, biasanya seperti itu. Dan kemudian Undang-Undang 45 Bahasa Indonesia juga akan saya tampilkan dalam latihan kali ini. Nah, cara belajar menurut saya yang paling efektif adalah memperbanyak latihan soal. Dan kemudian ya untuk TWK dan TKP teman-teman harus sering melihat atau menganalisis ya berdasarkan orang yang memberikan penjelasan kepada teman-teman ya. Jangan sampai hanya melihat di buku, teman-teman tidak bisa menganalisisnya. Nah, hal-hal seperti itulah yang jadi tambahan buat teman-teman supaya tidak salah dalam belajar. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Ini ada FR soal TWK tahun CPNS 2019. Ari adalah orang kaya yang senang menghambur-hamburkan uang pribadi miliknya. Tindakan Ari tidak sesuai dengan Pancasila, yaitu sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Oke, jadi pilihan jawaban teman-teman silakan dikunci dulu jawabannya. Sudah? Nah, ini adalah kunci jawabannya adalah sila ke 5. Jadi tidak sesuai dengan sila pengamalan sila kelima. Kenapa? Ya karena pada sila kelima yaitu biasanya kaitannya dengan sikap boros ya. Di sini menghambur-hamburkan uang berarti sudah melanggar daripada sikap boros tersebut ya. Kalau sila keempat biasanya itu tentang musyawarah, sila ketiga biasanya tentang persatuan atau bangga terhadap bangsanya sendiri ya. Kemudian sila kedua itu biasanya tentang kemanusiaan ya. Sila satu itu menghargai tentang antar umat beragama. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang E ya teman-teman. Jadi soal-soal seperti inilah yang biasanya keluar ya. Gimana caranya ya teman-teman bisa menambah belajar lewat YouTube ya, belajar lewat buku dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut di nomor yang kedua guys. Ini ada FR soal TWK CPNS 2019 itu tentang Pancasila. Berikut ini yang merupakan tindakan yang sesuai dengan pengamalan sila ketiga dalam Pancasila, yaitu A. Tidak memaksakan kehendak pada orang lain, B. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri, C. Membeli dan menggunakan produk dalam negeri, D. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak tanpa membedakan suku, agama, dan ras, E. Menghormati orang lain. Oke, silakan teman-teman mengunci jawabannya dulu. Sudah? Oke, jadi jawabannya adalah yang C teman-teman. Jadi membeli dan menggunakan produk dalam negeri itu adalah contoh dalam pengamalan sila ketiga. Nah, kita coba lihat dalam option jawabannya A. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain itu merupakan salah satu pengamalan Pancasila dalam butir ke-4 ya. Jadi memaksakan, tidak memaksakan kehendak orang lain dalam musyawarah misalnya. Kemudian yang B ya, suka memberi pertolongan kepada orang lain ya, suka memberi pertolongan
pada orang lain di sini ya adalah salah satu pengamalan dalam sila ke-5 ya, karena tindakan tersebut merupakan salah satu butir di mana seseorang itu mau untuk membantu orang lain atau menolong orang lain di situ. Kemudian yang D itu adalah mengakui persamaan derajat, persamaan hak tanpa membedakan suku, agama. Itu adalah merupakan daripada pengamalan butir sila ke-2 di sini ya. Jadi tidak membedakan suku, agama, dan ras ya. Kemudian yang E, menghormati orang lain, itu adalah salah satu pengamalan dalam sila ke-5. Jadi bentuk soal pengamalan sila ternyata banyak juga yang keluar ya dalam soal CPNS khususnya pada bidang TWK. Oke, jadi jawabannya yang C ya, membeli dan menggunakan produk dalam negeri karena kita merasa bangga pada karya dari bangsa kita sendiri. Oke, lanjut ke nomor 3. FR soal TWK CPNS 2019 tentang bahasa Indonesia. Ya, perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. Rina membeli obat ke titik-titik mobil titik membawa pasien ke rumah sakit. Ya, intinya di sini kata baku yang tepat untuk mengisi kalimat-kalimat tersebut yaitu ya di sini ada apotek, ambulan, coklat, dan cindramata. Ya, teman-teman harus tahu ya, dikunci dulu jawabannya. Kira-kira jawaban teman-temannya yang mana? Oke, sudah. Oke, jadi di antara 4 kata ini ya, kira-kira mana yang paling tepat untuk kata bakunya ya. Jadi gimana caranya memperbanyak latihan dan memperbanyak hasanah untuk kalimat atau kata-kata baku dan membuat kalimat baku. Nah, di sini jawabannya adalah B ya. Jadi apotek atau apotek yang sering kita sebut ya, apotek itu ternyata kata bakunya adalah apotek ya, toko untuk membuat dan membeli obat ya, untuk tempat meramu dan menjual obat berdasarkan resep dari dokter. Kemudian yang kita sering sebut ambulan itu adalah tidak baku. Yang baku adalah ambulans, ada S-nya di belakang. Itu mobil untuk membawa peralatan medis, mengangkut orang sakit ya, korban kecelakaan dan sebagainya. Kemudian kata coklat. Coklat itu tidak baku ternyata teman-teman. Jadi yang baku adalah coklat. Ada E-nya di sini, coklat. Jadi merah hitam ya, coklat. Kemudian cindera mata. Ya, cindera mata ini dipisah, tidak digabung. Ini adalah sebagai kenang-kenangan atau pertanda ya, dan lain sebagainya. Ya, jadi berdasarkan yang tersebut jawaban paling tepat adalah yang apotek, ambulans, coklat, dan cindera mata. Ya, jadi yang B teman-teman ya. Ya, jadi lanjut saja kita ke pembahasan selanjutnya. FRTWK CPNS 2019 tentang Undang-Undang 45. Soalnya apabila presiden atau wakil presiden terbukti melakukan korupsi, maka lembaga negara yang berwenang untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden tersebut adalah A. MPR, B. DPR, C. MA Mahkamah Agung, D. Mahkamah Konstitusi, E. Komisi Pemberantasan Korupsi. Oke, silakan dikunci jawaban teman-teman. Oke, jadi jawabannya berdasarkan pasal 3 ayat 3 ya Undang-Undang 45 disebutkan bahwa MPR ya hanya dapat memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Adapun Undang-Undang Dasar, hal yang membuat presiden atau wakil presiden diberhentikan dari masa jabatannya yaitu apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum ya berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya ya, atau perbuatan tercela walaupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Hal ini sebagainya tercantum dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45 ya. Jadi berdasarkan hal tersebut maka pilihan yang paling tepat adalah yang A ya. Jadi MPR itu yang bisa memberhentikan presiden atau wakil presiden ketika terjadi atau terbukti melakukan pelanggaran atau korupsi ya. Jadi jawabannya yang A. Nah, kemudian FR soal TWK tentang Pancasila lagi. Melakukan pembajakan karya milik orang lain ya, baik berupa
karya tulis maupun karya seni merupakan pelanggaran terhadap sila, yaitu titik-titik. Di sini kira-kira jawaban teman-teman yang mana? Ya silakan dikunci dulu. Sudah? Oke. Jadi kunci jawabannya adalah yang E ya, sila kelima. Kenapa? Ya dalam sila kelima itu ada butir ya, di dalam sila kelima itu kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya di situ ada mengenai butir menghargai orang lain ya. Ketika melakukan pembajakan karya milik orang lain artinya sudah melanggar daripada sila ke-5 ya, butir pengamalan sila ke-5 ya. Jadi teman-teman harus membaca juga mengenai butir pengamalan, itu sering sekali keluar ya, jangan sampai lupa ya. Saya kira itu saja dulu, 5 soal dulu, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa subscribe ya. Teman-teman juga bisa ikut belajar di platform Ayo CPNS, ini bentuknya di website ya. Ini ada pilihannya yang gratis ya, uji coba juga ada, premium sama platinum ya. Teman-teman juga bisa manfaatkan ini, pakai kode promo saya supaya teman-teman dapat promo dan lebih hemat teman-teman ya. Ini saya contohkan ya, bentuk aplikasinya seperti ini ya. Kalau kita buka di komputer atau di laptop hasilnya seperti ini, atau bisa juga dibuka di smartphone teman-teman juga bisa ya. Jadi di sini ada beberapa program pemantapan ya, ada materinya juga ya. Di sini ada wawasan kebangsaan, ada apa saja ya, kemudian ada latihan SKD-nya juga ya di sini ya. Ini ada durasi waktunya juga. Nah, jadi teman-teman bisa terkontrol, kemudian teman-teman bisa melihat evaluatornya juga ya, kira-kira sejauh mana saya belajar per minggu, per hari ya, per hari, per minggu, per bulan ya, untuk mengetahui peningkatannya. Oke, itu saja dari saya ya. Bila ada pertanyaan mengenai soal TWK bisa langsung saja mengunjungi alamat Instagram atau komen di YouTube saya. Oke, saya kira itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses untuk CPNS 2021-nya atau P3